إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali bertatap muka dalam rangka mengkaji ilmu agama. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kita di masjid ini tentang penjelasan kumpulan 42 hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana pada pertemuan kali ini insyaallah kita melanjutkan penjelasan hadis yang keempat, dan ini adalah bagian terakhir dari hadis yang keempat itu, yakni hadis Abdullah bin Mas'ud tentang proses penciptaan manusia di dalam janin, kemudian tentang proses pencatatan takdir yang itu sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian di bagian terakhir hadis tersebut, ini yang belum kita jelaskan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa walladzi la ilaha ghairuh." Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya seseorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga, yakni sepanjang hidupnya, sampai-sampai jarak antara dia dengan surga tinggal satu hasta saja lagi. Fayasbiqu alaihi al-kitab, akan tetapi takdir Allah mendahuluinya. Fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, akhirnya dia memasuki neraka tersebut. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar. Ada juga sebaliknya, seseorang di antara kalian yang senantiasa di dalam hidupnya beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan neraka itu tinggal sehasta, sangat dekat sekali. Fay'amalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Akan tetapi di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia beramal dengan amalan penduduk surga, akhirnya dia pun memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya telah kita awali penjelasan hadis ini dengan sebuah pertanyaan. Kok bisa ada orang yang sepanjang hidupnya beramal dengan amalan ahli surga tapi malah dia dijebloskan ke dalam api neraka? Kalau kita memahami dari hadis ini saja seakan-akan mungkin sebagian kita akan mengatakan, kenapa Allah tidak adil? Kenapa Allah tidak adil? Orang yang sepanjang hidupnya beramal dengan amalan ahli surga malah kok ditakdirkan dia termasuk penghuni neraka? Untuk menjawab pertanyaan ini, jamaah dimuliakan Allah, kita menjelaskannya dengan riwayat lain juga tentang hadis ini. Juga di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW mengatakan ada tambahan beberapa kata di situ. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa innahu la min ahli an-nar.
Sesungguhnya seseorang di antara kalian, kata Nabi Muhammad SAW, ada yang sepanjang hidupnya beramal dengan amalan ahli surga, fima yabdu linnas, akan tetapi itu yang tampak di mata manusia, padahal dia termasuk penghuni neraka. Nah, para ulama tatkala menjelaskan hadis tadi, mereka mentafsirkannya dengan riwayat yang lain ini. Oh, ternyata amalan penghuni surga yang dilakukan oleh orang tadi sehingga akhirnya Allah takdirkan dia masuk ke dalam api neraka, ternyata itu tatkala dipandang manusia saja. Ya, para ulama menafsirkan fima yabdu linnas, ada beberapa tafsiran. Yang pertama, bisa jadi orang tadi hakikatnya dia tidak untuk beramal itu tidak lillahi ta'ala. Dia beramal itu untuk dipuji, untuk disanjung, untuk disebut namanya, untuk digaungkan namanya. Dia tidak ikhlas lillahi ta'ala. Akan tetapi orang melihat dia beramal dengan amalan ahli surga. Orang melihat dia beramal dengan amalan Masya Allah. Ada yang menyumbang masjid, ada yang berdakwah, ada yang membantu orang lain dan lain sebagainya. Itu amalan-amalan ahli surga. Tapi batinnya orang tersebut, dia mengamalkan itu tujuannya tidaklah kecuali hanya untuk supaya namanya dieluk-elukan, namanya diingat-ingat, namanya dipuja-puja orang lain. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang sudah kita jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya, ada 3 orang kata Nabi Muhammad SAW, awwalu man yuqda yaumal qiyamah, orang yang pertama kali disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yang pertama adalah orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid fisabilillah. Yang kedua ada orang ahli ilmu, orang ahli ilmu yang pandai juga membaca Al-Quran. Dan yang ketiga orang yang dermawan, suka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. 3 amalan ini seakan-akan ini adalah amalan yang luar biasa. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati syahid tadi tidaklah dia melakukan kecuali supaya dia disebut sebagai orang yang pemberani, faqad qil, dan dia mendapatkan lakab tersebut. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar wajahnya diseret, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ada juga seorang alim yang ahli agama. Dia tadinya seorang ustadz yang dipandang, kemudian bacaan Al-Qur'annya bagus. Dikatakan, untuk apa yang sudah engkau gunakan dengan nikmat-nikmat yang sudah aku berikan kepadamu? Kata orang tadi, ta'allamtul ilma min ajlik. Aku belajar ilmu agama ya Allah karena engkau. Aku membaca Quran karena engkau. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Engkau belajar agama, mengajarkan agama kecuali hanya untuk dibilang engkau adalah ahli agama, supaya dibilang suaramu bagus, supaya dibilang engkau qari yang handal, dan engkau mendapatkan julukan tersebut, engkau dapatkan pujian tersebut. Kemudian akhirnya wajahnya diseret, dilemparkan ke dalam api neraka. Begitu juga orang yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, ada orang yang tidak ada jalur kebaikan, jalan-jalan kebaikan yang ada di hadapannya kecuali dia menyumbang di situ. Ada pembangunan masjid, pembangunan sekolah, santunan anak yatim dan lain sebagainya, dia sumbang. Kemudian kata orang tadi, tatkala ditanya oleh Allah, apa yang kau lakukan terhadap nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata orang tadi, tidak ada jalan kebaikan kecuali aku menyumbang di situ ya Allah, untukmu. Ini lillahi ta'ala kata dia. Tapi Allah Maha tahu isi hatinya. Kadzabta, engkau dusta. Akan tetapi engkau melakukan itu semua supaya engkau disebut sebagai orang yang jawad, dermawan. Dan engkau dapatkan julukan tersebut, engkau dapatkan di dunia. Akan tetapi akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, bisa jadi fima yabdulin nas ini adalah orang-orang seperti ini. Dia mengamalkan amalan-amalan penduduk surga, namun di dalam batinnya, niatnya Allah yang Maha mengetahuinya. Orang lain mungkin tidak melihatnya. Itu makanya akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Penafsiran yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang fima yabdulin nas, dia beramal dengan amalan penduduk surga apa yang tampak di hadapan manusia. Tafsiran yang kedua kata para ulama, orang ini hanya melakukan amalan-amalan saleh tatkala di depan orang banyak saja. Dia tidak riya, tapi kalau di depan orang banyak dia bertakwa kepada Allah. Kalau dia bersendirian, dia terjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang lain, dia sholat bersama orang lain, dia Masya Allah, sudah tidak ada kelihatan dia ini orang yang
yakni orang yang pendosa dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya jamaah yang dimuliakan Allah sangat berbahaya. Dan siapa yang selamat di antara kita dari dosa tatkala bersendirian? Mungkin mudah bagi kita untuk bertakwa, kelihatan saleh di hadapan orang lain, tapi ujian sebenarnya itu ini. Tatkala tidak ada orang lain yang melihat kita, tatkala kamar dikunci, atau tatkala kita bersafar ke negeri yang sangat jauh, tidak ada orang yang mengenal kita, disitulah ketakwaan dan keimanan kita yang sesungguhnya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya pesan Nabi Muhammad SAW, ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Bukan engkau bertakwa hanya tatkala bersama orang lain, tatkala bersama temanmu, tatkala bersama jamaah di masjid, tatkala bersama orang yang engkau kenal, tidak, tapi di mana saja. Nah, penafsiran yang kedua ini bisa jadi orang tadi adalah orang seperti ini. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya ada orang, kata Nabi Muhammad SAW, ya'tuna yaumal qiyamah bihasanat amthal jibali tihamati bidan. Ada orang-orang kelak yang di hari kiamat dia membawa kebaikan yang sangat banyak, sebesar gunung Tihamah yang putih. Fayaj'aluhu Allahu haba'an manthura. Akan tetapi Allah jadikan kebaikannya tadi, pahalanya tadi bagaikan debu yang berterbangan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sifhum lana, sifati bagaimana ciri-ciri orang ini wahai Rasul, jallihim lana, jelaskan kepada kami, hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam, agar kami tidak menjadi seperti mereka dan kami tidak menyadarinya. Kata Nabi Muhammad SAW, ama innahu ikhwanukum, orang-orang itu termasuk dari saudara kalian. Mereka itu orang-orang yang di malam hari juga sholat malam seperti kalian. Artinya kalau sholat malamnya dijaga, sholat wajibnya apalagi. Akan tetapi kata Nabi Muhammad SAW, walakinnahum aqwam idza khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka ini adalah segerombolan kaum, apabila mereka bersendirian dengan larangan Allah, mereka terjang di hadapan orang, masya Allah. Tapi kalau bersendiri, sudah, hanya Allah yang maha mengetahui keadaannya. Nah ini berbahaya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau tatkala menafsirkan tadi sabda Nabi Muhammad SAW, fima yabdulin nas, apa kata beliau, fihi isyaratun ila anna batin al-amri yakunu bi khilafi dhalik. Ini ada isyarat, kata beliau, bahwasanya di yang tertutup oleh manusia kebalikan dari apa yang tampak dari yang di hadapan manusia, tidak seperti yang di hadapan manusia. Wa anna khatimatus su takunu bisababi dasisatin batinatin lil 'abdi la yattali'u 'alaiha nas. Dan bahwasanya sesungguhnya su'ul khatimah, orang yang meninggal dalam keadaan tidak baik, salah satu penyebabnya adalah maksiat yang dia lakukan secara tersembunyi, yang orang lain tidak mengetahuinya. Orang lain tidak mengetahui, orang lain tahunya dia, masya Allah. Nah ini kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, mudahan kita selamat jamaah dari ini semua. Apalagi di zaman sekarang ini susah luar biasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tatkala kita memegang ini handphone. Siapa yang bisa selamat dari maksiat tatkala dia memiliki smartphone? Terkadang kita tidak mengklik yang kita inginkan, kita tidak ingin membuka dosa, kita tidak ingin membuka kemaksiatan, namun terkadang muncul tiba-tiba. Kita menonton YouTube misalnya, tiba-tiba ada iklan wanita joget sana joget sini, itu dosa jemaah. Tapi terkadang kita tidak terbetik untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di zaman sekarang ini harus lebih banyak lagi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kalau kita memegang smartphone. Makanya mun hendak aman bae pakai HP Nokia bahari jabian. Cuma kada kau WA-an itu benar ya. Tengali, tapi insya Allah lebih aman hati kita. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penafsiran yang ketiga atau penjelasan yang ketiga yang dikatakan oleh para ulama, maksud dari Nabi Muhammad SAW fima yabdulin nas, tatkala orang-orang dia beramal dengan amalan ahli surga, itu yang tampak di mata manusia. Akan tetapi Allah yang maha mengetahui. Kata para ulama, bisa jadi orang tadi memang beramal dengan amalan ahli surga sepanjang hidupnya. Apa yang
membuat dia masuk ke dalam api neraka Allah? Di dalam hatinya ada sifat ujub. Apa itu ujub? Ujub berbeda dengan riya. Kalau riya itu ingin dilihat orang lain, ingin disanjung orang lain, ingin dipuji orang lain. Artinya ibadahnya terkontaminasi, ada niat di dalam hatinya supaya orang lain melihat, itu riya. Tapi kalau ujub, dia bangga dan jumawa terhadap amalan sendiri dalam dirinya. Merasa selamat, merasa aman, merasa berbangga dengan amal saleh yang dia lakukan, sehingga dia mungkin bisa jadi merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Amun aku nih insyaallah selamat aja bang, aku rancak aja di pengajian, majelis ilmu aku rajin, aku sholat di masjid dan lain sebagainya. Dan memang dia orang yang saleh. Orang-orang lain juga mengenal dia adalah orang yang saleh. Tapi ada sifat ujub dan jumawa dalam hatinya, seakan-akan dia sudah melakukan amalan yang luar biasa, masya Allah, sehingga dia menyangka dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat menjerumuskan, bisa jadi ke dalam api neraka. Sa'id bin Jubair, seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau pernah mengatakan, dakhala rajulun al-jannata bima'siyah wa dakhala rajulun an-nara bihasanah. Ada orang, kata beliau, yang masuk surga karena kemaksiatan. Ada juga orang yang masuk neraka karena kebaikan. Tatkala ditanya, wahai imam, wa kaifa dzalik? Apa maksudnya itu? Kayak apa? Ini kada umum seperti ini. Biasanya orang yang melakukan kebaikan masuk surga, melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan masuk neraka. Tapi ini sebaliknya. Kata beliau, amila rajulun ma'siyatan fama zala khaifan min iqabillahi min tilkal khatiyah falaqiyallahu faghafarallahu lahu min khawfihi minhu ta'ala. Ada orang, kata beliau, yang melakukan kemaksiatan, akan tetapi tatkala dia melakukan kemaksiatan, hatinya terus merasa takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sadar itu kemaksiatan, dia sadar itu perbuatan dosa, tapi dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, dia tidak bisa menahan syahwatnya. Tapi hatinya sadar, aku tidak aman dari azab Allah, aku takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala karena dosa yang dia lakukan. Maka dia pun bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ampuni dosanya disebabkan rasa takut dalam hatinya. Sebaliknya, ada orang wa amila rajulun hasanatan famazala mu'jaban biha. Ada orang yang melakukan kebaikan, ketaatan, amal saleh, akan tetapi di dalam hatinya senantiasa merasa ujub, merasa mu'jab, merasa jumawa. Amun bahasa kita tuh paragah. Asa iya sudah, asa selamat, asa aman dan lain sebagainya. Walaqiyallahu biha fa adkhalahu an-nar. Dan dia bertemu dengan Allah membawa rasa sifat ujubnya tadi, kemudian Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Ini penting. Orang yang hakikatnya dia faham betul, yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengampuninya dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga bisa mengazabnya, dia akan tidak merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak apapun amal yang dia kerjakan. Dan inilah sifat atau rasa yang dimiliki para ulama. Bayangkan jemaah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala meletakkan batu di Ka'bah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail untuk membangun Ka'bah. Kemudian mereka berdua gotong royong berdua. Nabi Ismail mengambilkan batu, Nabi Ibrahim naik meletakkan batu itu satu persatu untuk membangun Ka'bah. Akan tetapi setiap batu yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengucapkan apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ya Allah, terimalah amalan kami ini, Engkau maha mendengar, Engkau maha mengetahui. Setiap batu, satu batu diletakkan, doa lagi. Batu kedua diletakkan, doa lagi, minta amalannya diterima. Padahal itu perintah langsung dari Allah untuk membangun rumah Allah di tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau kada kepedean, amal itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya ada salah seorang ulama di kalangan terdahulu, tatkala
tatkala membaca wa idz yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Setiap Nabi Ibrahim meletakkan batu, beliau berdoa, ya Allah, terimalah amalan kami. Ada salah seorang ulama di zaman dahulu, ulama tabi'in, membaca ayat ini beliau menangis, ya Khalilar Rahman, wahai kekasih Allah, engkau melakukan ini atas perintah Allah dan ini adalah rumah Allah. Namun engkau tidak merasa bahwa amalanmu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau terus meminta kepada Allah untuk diterima amalan. Beliau menangis. Beliau menangis. Tidak merasa aman, jamaah. Dan ini penting untuk kita hadirkan dalam hati kita, sehingga kita selalu meminta kepada Allah, ya Allah, mudahan amalan ini diterima. Mudahan amalan ini diterima. Maka maksimalkan, jemaah dimuliakan Allah, tatkala kita beramal itu dengan keikhlasan. Ikhlas itu, ulun sering mengatakan ini, ikhlas di dalam bahasa Arab itu kada kayak bahasa kita. Amun bahasa kita ikhlas itu rela, ridho. Sandal ulun hilang di masjid, ulun ikhlas saja. Mudahan kada. Mudahan kada. Tapi ikhlas di dalam bahasa Arab itu artinya murni. Tatkala kita murnikan ibadah ini niatnya untuk Allah. Nah, di antara ciri orang ikhlas, kata para ulama, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, dia tidak pede dengan amalannya. Dia selalu menganggap amalannya itu remeh. Dia selalu menganggap amalannya itu biasa saja. Itu di antara ciri orang ikhlas. Tatkala ada dia menyumbang masjid, dia sembunyikan. Dia tidak merasa sudah menyumbang sekian asa hendak diakui dan lain sebagainya. Tidak, dia sembunyikan, dia tidak mau disebut namanya. Ciri yang kedua, dia selalu minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengaku dirinya ikhlas, tidak. Itu bukan ciri orang ikhlas. Bukan ciri orang ikhlas tatkala dia beramal, kayaknya aku ini ikhlas saja bang, sudah. Itu bukan ciri orang ikhlas. Kata Imam Susi rahimahullah, al-ikhlasu faqdu ru'yatil ikhlas. Ikhlas sesungguhnya itu tatkala seseorang itu tidak melihat keikhlasan dalam dirinya. Faman ra'a fi nafsihi al-ikhlas fa ikhlasuhu yahtaju ila al-ikhlas. Barang siapa yang melihat di dalam dirinya itu ada keikhlasan, maka hakikatnya keikhlasannya ini memerlukan keikhlasan yang lain. Artinya keikhlasan itu, jamaah, kita tidak bisa menilai. Yang kita bisa lakukan hanya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya amalan kita ini ikhlas. Tapi kita tahukah ini ikhlas apa tidak? Kita tidak tahu. Makanya amun ada yang mengucap ulun ini ikhlas, hakikatnya ini tanda dia tidak ikhlas. Kenapa? Hakikat orang ikhlas, dia tidak memvonis dirinya ikhlas. Akan tetapi dia serahkan amalannya kepada Allah, berharap amalan itu murni untuk Allah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai amal ibadah itu dipublikasikan, di-share kemana-mana, dilihatkan kemana-mana. Terkadang kita yang beribadah kepada Allah secara sendiri saja, tidak ada orang lain yang melihat, kita itu aja kada tahu itu diterima apakah dalam Allah. Apalagi nubian share kemana-mana. Bangun jam 3 malam, foto sejadah, alhamdulillah. Siapa yang mengetahui bahwa amal kita itu selamat dari riya? Tapi sekarang ada yang lebih tipis dari itu, jamaah. Bukan memoto sejadah lagi. Dia jam 3 malam mungkin tidak mempublis ibadah dia, tidak. Tapi ini update status jam 3 malam. Yang diupdate nih quotes dakwah misalnya. Tapi orang melihat, Masya Allah, ini update jam 3. Kalau minta maaf pun ada orang Bangaran Udin. Ini biasa umum ini maksudnya. Bangun sih ini berarti jam 3, Masya Allah. Padahal update status jam itu guring pulang. Tapi orang menyangkanya, Masya Allah. Nah ini hati-hati jamaah. Tutup, amalan itu tutup. Amalan itu tutup. Nah ini kata para ulama. Tadi yang kita sebutkan. Di antara di antara sebab orang itu mendapatkan su'ul khatimah adalah maksiat yang dilakukan tatkala bersendiri. Tadi sudah kita sebutkan perkataan Imam Ibnu Rajab dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara tanda atau sebab orang itu mendapatkan su'ul khatimah, akhir yang buruk, adalah maksiat yang dia kerjakan tatkala bersendirian.
Sebaliknya kata para ulama, di antara tanda atau di antara sebab yang mendatangkan husnul khatimah adalah kebaikan yang dia lakukan dan manusia tidak melihatnya. Kebaikan yang disembunyikan. Tentu ini kebaikannya yang tidak berkaitan dengan syiar. Jamaah jangan sampai, ini sudah kita jelaskan pada hadis pertama, bukan termasuk dari riya tatkala kita menghadiri ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai beralasan ulun kada hendak salat berjamaah di masjid, ulun takutan riya. Ini luput. Ini wajib. Ini syiar, salat jamaah memang harus ditampakkan. Ulun kada hendak jadi khotib Jumat, ulun takutan riya. Tidak, khutbah Jumat memang harus ditampakkan. Tapi ada amalan-amalan, hukum asalnya amalan itu disembunyikan. Pian bersedekah, pian membantu orang lain, pian salat sunnah, pian puasa sunnah. Hukum asalnya disembunyikan. Hukum asalnya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, man istata'a minkum an yakuna khabi'un min amalin salih falyaf'al. Barang siapa yang bisa di antara kalian yang memiliki khabi, amalan saleh yang tersembunyi, maka lakukan. Kada ada yang tahu jemaah. Bini pian kada tahu, orang tua kita tidak tahu, tetangga kita tidak tahu. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sebab husnul khatimah. Ada cerita dari Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin anaknya Husain bin Ali, cucunya Ali bin Abi Thalib. Di kota Madinah, zaman hidupnya Ali Zainal Abidin, setiap malam rumah-rumah fuqara, rumah-rumah fakir miskin di kota Madinah itu setiap malam itu dapat sembako jemaah, dapat makanan. Tapi kada ada yang tahu siapa yang memberi. Nang jelas setiap malam subuh membuka lawang ada makanan di muka rumah. Semua rumah fakir miskin di kota Madinah mendapatkan itu. Dan tidak ada yang tahu siapa yang memberinya. Ketahuannya tatkala Ali Zainal Abidin meninggal dunia. Ali bin Husain meninggal dunia. Tatkala Ali bin Husain meninggal dunia, sedekah itu terhenti. Tidak ada lagi makanan di depan rumah orang fakir miskin setiap malam. Dan ditemukan di dalam bahu, di punggungnya bekas memar beliau sendiri yang memikul makanan itu setiap malam. Tidak ada yang membantu. Setiap malam. Nah ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW yang selanjutnya ada juga, kalau tadi, nah itu tadi penafsiran fima yabdulin nas. Bisa jadi kenapa tadi ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga namun akhirnya dia masuk ke dalam api neraka. Bisa jadi yang pertama entah dia karena riya, yang kedua entah dia itu takwanya hanya di depan orang lain, tapi tatkala bersendirian dia terjang larangan Allah Subhanahu wa taala, atau yang ketiga dia memang benar-benar melakukan amal saleh namun dia merasa ujub, merasa jumawa dengan amal saleh yang dia kerjakan, akhirnya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kemudian potongan hadis selanjutnya, kata Nabi Muhammad SAW, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Ada juga orang di antara kalian, kata Nabi Muhammad SAW, yang sepanjang hidupnya amalannya amalan ahli neraka. Sampai-sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi takdir Allah menakdirkan yang lain, dia di akhir hayatnya beramal dengan amalan ahli surga, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Ini orang seperti ini, kata para ulama, inilah orang yang diberikan taufik dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sempat bertaubat sebelum meninggal dunia. Jadi ini banyak kita temui kalau seperti ini. Ada orang-orang yang mungkin sepanjang hidupnya, mungkin dari anum sampai umur 60, mafia misalnya, atau preman, belum sadar dia. Di akhir hayatnya sudah masuk umur 60-61 tahun, ini umpat baca dengar pengajian di Simpang Gusti, sadar, akhirnya mulai merubah hidupnya. Dia sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun setelahnya nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kata Nabi Muhammad SAW, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat bagaimana akhirnya. Kayak apa akhirnya? Makanya jamaah selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya akhir kita ini adalah akhir yang baik. Happy ending. Jangan sampai sad ending. Semoga akhir kita ini semuanya akhir yang baik.
dalam sebuah hadis ada kisah, mungkin kita sering mendengar kisah yang ada seseorang di kalangan Bani Israel yang qatala 99 nafsan. Orang ini sudah membunuh 99 jiwa. Dia membunuh 99 jiwa. Kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia datang kepada seorang rahib. Rahib ini ahli ibadah, bukan ahli ilmu, tapi dia rajin ibadah, kencang. Tapi ilmunya biasa saja. Dia tanya, "Wahai fulan, wahai rahib, aku sudah membunuh 99 orang. Fahalli min taubah." Kira-kira taubat aku ini diterima kada oleh Allah? Ujar orang ahli ibadah tadi, dia ahli ibadah tapi tidak ada ya, ilmunya kurang. Kata ahli ibadah tadi, tidak ada. Ente nyamannya sudah 99 membunuh orang, hendak bertobatlah. Wah, kira-kira seperti itu kada bahasa Banjar, Bang. Tidak ada. Rupanya yang tadi, orang tadi sangkal luar biasa. Akhirnya dibunuh lagi rohib tadi, genap 100. Genap 100 sangkalinya. Disambatnya kada kau tobat. Akhirnya dia datang lagi kepada orang yang lain, yang ini alim, orang ahli ilmu. Dia datang, "Wahai fulan, aku sudah membunuh 100 orang. Fahalli min taubah. Bisakah aku bertobat? Mungkinkah aku bertobat? Diterimakah taubatku?" Kata ulama tadi, "Wa ma yahulu laka wa ma yahulu bainaka wa bainat taubah." Apa yang menghalangimu antara engkau dengan taubat kepada Allah? Bertaubatlah, Allah akan menerima taubatmu. Maka senang luar biasa dia. Maka ulama tadi memerintahkan, kalau engkau ingin taubat dengan sebenar-benarnya taubat, hijrahlah engkau ke kampung sebelah. Di kampung sana banyak orang salehnya. Jangan di sini. Di sini banyak orang fajir, banyak orang pelaku kemaksiatan. Hijrah engkau ke sana. Dan bertaubatlah sebenar-benarnya beramal kebaikan di sana. Akhirnya orang tadi niat sudah luar biasa, ingin bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala di perjalanan jadi wafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala menceritakan ini, datang malaikat rahmat dan malaikat azab yakhtasiman. Malaikat rahmat dan malaikat azab ini saling berebut nyawa ini. Kata malaikat azab, ini orang sudah membunuh 100 jiwa. Dia layak dimasukkan ke dalam azab. Kata malaikat rahmat, dia bertobat. Sudah selesai, gak ada dosanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ukur jaraknya. Apabila dia lebih dekat kepada kota dia sebelumnya, kota yang banyak ahli kemaksiatannya, maka dia termasuk penghuni neraka. Tapi kalau jaraknya sudah mendekati kota yang akan dia tuju, yakni kota yang banyak orang-orang salehnya, banyak orang melakukan ketaatan di sana, maka dia termasuk penghuni surga. Tatkala diukur lebih dekat kepada kota yang ingin ditujunya, ini kota yang banyak orang-orang salehnya tadi, maka Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, tatkala kita mendapati diri kita waliyadzubillah, kita merasa kita ini banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan. Allah itu maha mengampuni dosa pian sabarataan. Nang kita lakukan itu tinggal bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah mengampuninya. Jangan merasa kawa juga aku ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata para ulama, tatkala ada seorang yang berucap, kayaknya aku ini ngalih diampuni, tatkala dia sudah mulai putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu dosanya lebih besar daripada maksiat yang sudah dia kerjakan. Kenapa? Allah Ghafur, Allah Maha Pengampun. Bahkan Allah itu sangat senang luar biasa tatkala melihat hambanya bertobat. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi mengibaratkan bagaimana bahagianya Allah Subhanahu wa taala tatkala ada seorang hamba yang bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan bertobat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu bi ardin falah." Sesungguhnya Allah itu lebih besar kegembiraannya daripada seseorang di antara kalian yang membawa tunggangannya bersafar di tengah padang pasir, kemudian tunggangannya, ontanya itu hilang di tengah padang pasir. Yang dia sudah putus asa untuk mencari onta tersebut, dia pun sampai tertidur karena sudah kelelahan mencari onta yang hilang di tengah padang pasir. Tiba-tiba tatkala dia bangun, dia melihat ontanya sudah ada di samping dia. Hamba ini bahagianya luar biasa. Kata Nabi, Allah lebih bahagia dari dia tatkala melihat hambanya yang
taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, taubat itu ada dua ibadah. Yang pertama adalah ibadah lisan, yang kedua adalah ibadah hati. Dan tidak banyak orang yang bisa taubat ini dengan sungguh-sungguh tidak kembali lagi ke maksiat yang sudah dia. Ini susah kecuali orang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa kita seperti ini, jangan sampai kita meninggalkan ibadah lisan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah. Ciri orang beriman, jemaah yang dimuliakan Allah, tatkala ciri orang beriman itu banyak tobatnya. Itu orang beriman. Dia banyak tobatnya karena dia tahu dia banyak dosanya. Karena dia tahu dia banyak dosanya. Makanya tatkala dia berdosa, bertobatlah. Tidak masalah. Jangan sampai ini was-was syaitan masuk. Kami ini tobat mengaramput. Kami ini tobat sambat. Itu was-was itulah yang terkadang menjadikan sebagian kita menunda tobatnya. Siapa di antara kita yang bisa istiqomah lurus benar? Kata Nabi apa? Istaqimu wa lan tuhsu. Ikan berusaha untuk istiqomah tapi kalian tidak akan mampu. Kalau kita tahu Nabi sudah mengabarkan demikian, maka jangan sampai ada jeda antara kemaksiatan dengan taubat. Iringi maksiat itu dengan taubat, maksiat, taubat, maksiat, taubat. Kenapa? Kita kadang tahu bila nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nyawa kita dicabut oleh Allah dalam keadaan kita belum bertaubat. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dapat ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan penjelasan dari hadis Al-Arba'in An-Nawawi yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ini yang dapat ulun sampaikan. Salah dan khilafnya ulun mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.